Keila, besok ulangan apa? Besok ada ulangan matematika, Pak. Aku sudah bisa, jadi nggak perlu latihan soal lagi. Nah, itu salah besar. Menghadapi setiap ulangan, sebelumnya harus belajar dan latihan. Apalagi menghadapi ujian hidup, kita harus sering melatih iman kita supaya lulus. Teman-teman, kita segera akan merenungkan firman Tuhan. Hal ini masih tentang kepemimpinan Nabi Samuel di Israel dan bagaimana orang percaya dapat menang dalam pengujian itu. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di dalam Renungan BDKA. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau masih boleh beroleh anugerah Tuhan hari demi hari. Dan khususnya pada hari ini kami masih boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh dibawa untuk semakin mengerti dan mengenal Tuhan, juga semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Samuel memegang dua jabatan, yaitu sebagai hakim atau pemimpin orang Israel dan sebagai nabi yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Ketika orang Israel meminta raja, Samuel tentunya menjadi kesal karena itu artinya menolak dia sebagai pemimpin. Tetapi Allah berfirman kepada Samuel, "Jangan marah Samuel, bukan kamu yang ditolak oleh mereka, melainkan aku. Turuti saja permintaan mereka. Angkatlah seorang raja bagi mereka." Wah, anak-anak, Allah kita begitu baiknya kepada umatnya. Begitu mengasihi umatnya. Anugerahnya begitu melimpah. Allah yang sudah ditolak oleh orang Israel masih mengizinkan untuk orang Israel memiliki seorang raja. Mengapa demikian? Karena Allah mengetahui kesengsaraan orang Israel. Allah mau memakai raja tersebut untuk menyelamatkan umatnya. Luar biasa bukan kasih Allah kepada umatnya. Akhirnya diangkatlah Saul menjadi raja. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan demikian. Masakan dia bisa menyelamatkan kami? Wah, ini kalimat yang meremehkan ya anak-anak. Suatu hari, Raja Amon bernama Nahas mengeluarkan ejekan terhadap Allah. Roh Allah yang ada pada diri Saul menyebabkan amarah Saul meluap. Lalu Saul memimpin perang melawan Bani Amon. Dan Allah menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tangan Saul. Bangsa Israel mau membunuh beberapa orang tadi yang meremehkan Saul, tetapi Saul melarang mereka. Lalu Samuel mengajak Saul dan bangsa Israel untuk memperbarui jabatan Saul sebagai raja di Gilgal. Kemudian mereka bersama-sama menuju Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan korban keselamatan. Ketika itu pula Samuel mengundurkan diri dari jabatan sebagai hakim atau pemimpin orang Israel. Tapi Samuel tetap memegang jabatan dia sebagai nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat Allah. Samuel juga memberikan pertanggungan jawab
atas apa yang sudah dikerjakannya selama dia menjabat sebagai hakim. Allah yang menjadi saksi bahwa Samuel tidak melakukan pemerasan, tidak melakukan kekerasan, tidak merampas, dan tidak menerima suap. Samuel juga berkata kepada orang Israel bahwa Allah yang menjadi saksi penyelamatan umat Allah yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Jadi Allah itu begitu mengasihi umatnya. Allah lah yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir. Allah pula yang sudah membawa masuk orang Israel ke tanah Kanaan. Tetapi sayangnya orang Israel tidak membalas cinta kasih Tuhan ini dengan tindakan yang benar. Mereka justru melakukan penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan orang Filistin, orang Moab untuk melawan orang Israel. Tetapi anugerah Tuhan yang begitu melimpah, belas kasihan Tuhan yang begitu luar biasa, itulah yang membuat Tuhan mengirimkan hakim-hakimnya untuk menyelamatkan orang Israel. Setelah menyampaikan hal ini, kemudian Samuel meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan dan guru. Padahal pada saat itu sedang musim menuai atau musim kemarau. Jadi tidak mungkin turun hujan. Tetapi Tuhan mengabulkan permintaan Samuel. Turunlah hujan dan guru pada saat itu. Hal ini membuat orang Israel menjadi takut kepada Tuhan dan takut kepada Samuel. Kemudian orang Israel menjadi sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Mereka meminta raja, itu adalah sebuah kesalahan. Mereka kemudian meminta Samuel untuk mengajukan pengampunan ke hadapan Tuhan. Samuel berkata kepada orang Israel, "Jangan takut, kamu memang telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi tetaplah terus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Setialah terus mengikut Tuhan." Tuhan berfirman melalui Samuel bahwa jikalau orang Israel terus setia mengikut Tuhan, maka orang Israel dan rajanya akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau orang Israel tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolak mereka dan menolak raja mereka. Samuel tetap akan mendoakan orang Israel supaya orang Israel terus berada di jalan yang lurus dan benar. Anak-anak, Tuhan kita Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga terus mendoakan kita supaya kita terus berada di jalan yang lurus dan benar, supaya kita bisa terus setia kepada Tuhan. Walaupun kita harus mengalami ujian demi ujian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan ya anak-anak, anugerah Tuhan itu begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan anugerah Tuhan itulah yang memampukan kita untuk melewati, untuk menang atas ujian demi ujian di dalam kehidupan kita. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan terus berkenan mencurahkan anugerah Tuhan yang melimpah itu di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan anugerah Tuhan tersebutlah kami boleh terus berada di jalan Tuhan. Kami boleh terus setia iring Tuhan. Dan kami boleh terus taat menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai friend, mari kita berpikir apa jadinya kalau kita sekolah tapi tidak pernah ujian. Jadi kita boleh naik kelas tapi nggak mengikuti ujian. Wah, ini nggak mungkin Keila. Tidak bermutu. Apa dasarnya guru menaikkan kita ke kelas yang lebih tinggi? Tapi ngomong-ngomong, hari ini kita diingatkan apa yang harus dilakukan ketika manusia berada dalam pengujian. Ujian itu pasti terjadi dalam hidup manusia. Tapi karena roh Allah ada di dalam kita, maka umat kepunyaannya Tuhan pasti tulus dalam ujian. Teman-teman siap? Perlengkapi diri dengan firman dari kitab 1 Samuel 13 ayat 1-8. Tuhan memberkati kita semua dengan kelimpahan firman-Nya.